Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait yang berduka, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti punya grup WhatsApp. Dan saya beberapa saat yang lalu dan berulang-ulang, terakhir pekan lalu, kawan saya hari Senin, saya masih ngopi-ngopi sama di Makassar. Saya punya grup namanya grup Senin Kamis di WhatsApp itu. Kemudian dia pergi umroh hari Selasanya. Perjalanan umroh tiba-tiba hari berikutnya di hari Rabu, tiba-tiba dalam perjalanan umroh dia sarapan jatuh di restoran. Jatuh, dibawa ke rumah sakit. Tidak sampai 1 jam di rumah sakit, beredar lagi di WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam-macam itu responnya orang. Satu, dia kirimkan kita doa, tapi dia tidak baca. Dan dia juga malas mengetik. Apa dia tulis? Stiker Al-Fatihah. Dan dia tidak baca itu. Tidak dia baca. Reaksi berikutnya, nah hapus nomormu. Delete, blokir. Kenapa? Takut tiba-tiba nanti ada panggilan dari telepon yang sudah meninggal. Iya kan? Yang berikutnya, malamnya kita bertaksiah. 1 minggu kemudian dilupa. 1 tahun makin dilupa. 10 tahun hilang sudah. Dan pasti kita alami itu. Sering kita ketemu, meninggal. Betul kok. Minggu lalu masih ada di grup. Meninggal itu, benar, yang benar aja. Saya masih lihat itu di pagarnya kemarin. Meninggal, yang benar aja. Saya masih ketemu itu di mall bulan lalu. Dan itu sering kita bilang. Yang tidak pernah kita bilang, bagaimana kalau kita yang innalillah? Yang ada di benak kita masih lama hidup. Siapa yang janji? Yang ada di benak kita, nanti saya 70, 80 baru meninggal. Bahkan umurnya sudah 70, belum ingat mati itu. Itulah kehebatannya setan dalam melupakan kita tentang kematian. Padahal Nabi katakan, al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Ayat yang sudah kita hafal sejak kecil, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tapi ketika berbicara tentang kematian, itu anak-anak Gen Z, milenial, apalagi gelar-gelarnya itu anak muda, tidak ada yang ingat mati. Siapa bilang tidak ada orang mati, orang muda mati? Banyak orang meninggal, cucunya dulu meninggal, kakeknya masih sehat walafiat. Kalau kita cerita kematian, langsung orang tua dilihat. Apa maksudmu? Kau kasih takut-takut orang tua? Yang lebih parah lagi, sudah tua belum ingat mati. Sudah tua, usianya sudah pensiun 60-70 tahun, bawaannya mau ajak ke warkop, mau ajak ke mall. Boleh, tapi kalau tiap minggu begitu, tidak pernah datang berjamaah, celaka kita namanya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Kalau sampean merantau ke Sumatera, di sana tidak enak, ada pilihan tidak? Ada, pulang lagi. Ya toh? Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Ya wes. Ya toh? Pergi merantau ke Malaysia. Tidak nyaman di sana. Lisu siki. Lo Sulawesi. Angkamo yandre. Iya toh? Iya. Betul. Bapak pilcaleg. Kalah. Ada pilihan? Ada. Ikut lagi. Prabowo 4 kali baru menang. Iya toh?
Ibu-ibu, pegawai negeri, tidak disuka sama kepala daerahnya. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Lewat bupati, kentut saja kita bukan lagi bosnya. Iya toh? Bu-ibu, suami jahat, tidak sholat, tidak puasa, tidak ada tanggung jawab. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan, pulang, ceraikan saya. Bapak-bapak istrimu cerewet, malas masak, gosip aja kerjanya. Nanti cantik kalau pergi mall tidur, ndak pernah sikat gigi. Ada pilihan? Ada Pak, malah dua pilihannya. Ganti atau tambah. Iya toh? Nah ini sekarang serius. Masuk kubur ada pilihan ndak? Masuk pilihan ada pilihan. Masuk kubur. Kalau di dunia menderita, ada endingnya. Meskipun bapak ibu punya utang banyak, dalam 24 jam pasti ada senyum. Lihat ceramahnya Ustadz Das'ad, orang gila kalau dia tidak senyum. Iya kan? Pasti ada senyum. Bapak seberat apapun masalah dalam hidup, tidak mungkin dari bangun sampai tidur, bangun lagi, tidak pernah senyum. Tidak. Bapak sebanyak-banyak utangnya masih sempat merokok. Iya toh? Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan bu. Tidak enak keluar dulu. Begitu ibu keluar, viral satu dunia. Nah, Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ketika sudah masuk kubur, almarhum, tidak ada pilihannya. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa tahajud, tidak bisa ngaji, tidak ada lagi. Maka dia Nabi tak, kau mati nih anak pona Adam. Kita lah ini semua. Petumanan nih amalakna. Dek nagaga. Apabila anak cucu Adam sudah meninggal dua, dunia putus semua urusannya. Kecuali 3 hal yang bisa menolongnya. Ini 3, catat baik-baik ini. Meskipun dia sudah 1000 tahun yang lalu meninggal, dan itu orang dikubur bu, tidak balik lagi kita. Dan itu tinggal kita selamanya. Bayangkan nenek kita yang meninggal 100 tahun yang lalu, yang 150 tahun yang lalu. Mana cucunya yang ingat mereka? Nah, 3 yang bisa menolong kita di kubur. Seperti almarhum Afin Wahab. Apa yang bisa menolongnya? 1. Anak yang soleh dan soleha. Nah ini anaknya 1. 1 aja anaknya. Dek, bapakmu cuma kau diandalkan. Tidak ada itu. Ini saudaranya, belum tentu dia ingat. Tidak percaya? Bapak ibu yang meninggal keluarganya, saudaranya, pernah tidak ibu bapak doakan? Paling nanti dilihat lebaran, baru kita PCR kubur. Itu pun bukan kita yang doakan. Siapa? Pak Imam. Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya. Iya toh? Pak Imam doakan, belum tentu ikhlas. Iya, maka dek, bapakmu, dia tidak butuhkan sarjanamu sekarang. Dia tidak butuhkan rumahnya seperti ini. Andai saja telinga mendengar, ada ini orang meninggal. Makanya kita tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, ada itu disebut malam pertama, ketiga, ketujuh dan seterusnya. Itu ada itu. Oh ada Das'ad Latif Taksiyah. Oh ada ibu ini yang mengaji. Ustadz kenapa tidak didengar? Karena kalau didengar tidak ada kau tinggal di sini. Lari kau semua. Ya. Apa dia kata orang yang meninggal? Wahai anak-anakku, istriku yang tinggali rumahku, yang makan makananku, yang pakai pakaianku. Kamu ingat tidak saya? Jangan sampai kau berdisko di rumah. Jangan sampai kau karaokean di rumah, kau tidak pernah ngajikan saya. Maka anak yang baik itu tidak ada gunanya kalau dia tinggi sekolahnya tapi tidak tahu ngaji. Ada saatnya nanti ibu pasti menyesal kalau anak tidak diajar agama. Pasti itu.
Cuma orang tua sekarang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Wih, jago itu anaknya Ustaz. Apa jagonya? Masih SD pintar bahasa Inggris. Apa jagonya? Banyak yang begitu. Masa banyak? Pergi kok di Inggris. Baik anak-anak di sana Pak, bahasa Inggris semua. Nggak percaya? Lihat itu film anak-anak Inggris, pintarnya bahasa Inggris. Memangnya kalau anak kita bahasa Inggris, kalau dia baca doa, dia pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me, my mother prayed. Ayo. Biarlah anak kita barangkali ngontrak-ngontrak. Tapi jamaah di masjid. Selesai jamaah dia doakan ibu bapaknya. Itu. Apa bapak ibu tidak mengharap? Saya bukan membanggakan diri ya. Ini supaya ada motivasi. Supaya ibu-ibu bangga kalau anaknya baik agamanya. Orang tuaku saya bikinkan masjid ibu. Saya tidak kaya. Bapakku saya bikinkan masjid. Namanya Masjid Bani Abdul Latif. Ibuku saya bikinkan masjid. Namanya Masjid Hadja Sitimang. Saya tidak kaya. 4 sudah masjid saya bikin. Ya. Mulai dari, tidak ada orang saya minta bantuan. A sampai Z. Saya niatkan untuk orang tuaku. Kan kita mau begitu. Daripada anak anggota DPR tapi pembohong. Kepala dinas tapi uang rakyat dia makan. Pengusaha tapi IMB apa? MBG. Ya. MBG dia potong. Itu anakmu. Rugi punya anak. Ngapain punya anak pengusaha kalau dia rakus? Ngapain punya anak pengusaha kalau dia rusak alam? Ibu bapaknya tuh bertanggung jawab nanti. Dengar ini ibu-ibu yang punya anak gadis. Anak gadismu keluar pergi nonton XX1. Boncengan sama cowoknya. Pelukan dalam bioskop. Ibunya sudah meninggal ditempelin itu. Itu anakmu lagi. Jalan salah. Itulah ayatku, ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Cuma sekarang ibu-ibu seheran. Bapak-bapak seheran. Zaman saya kecil godaan maksiat sedikit. Tidak ada bioskop. Tidak ada game online. Tidak ada judi online. Tidak ada gambar-gambar porno. Tidak ada film-film HP di porno. Tapi orang tua jaga anaknya luar biasa ketatnya. Sekarang semua fasilitas dosa ada. Tapi longgar orang tua jaga anaknya. Tidak usah jawab saya. Ibu belikan HP anak, pernah tidak diperiksa dalam sepekan apa isinya HP-nya anaknya? Coba. Hati-hati bu, smartphone itulah tempat masuknya maksiat anak-anak kita. Mulai dari pacaran dia video call di kamarnya. Dikasih bodoh-bodoh sama mahasiswa. Coba lihat nak. Lihat dia. Lihat dia. Itulah anak-anak kita sekarang. Hati-hati bu. Ada saatnya ibu pasti menyesal tidak didik anak dengan baik. Harta mentereng tidak ada gunanya ketika ibu sudah usia senja dan tidak ditengok sama anaknya. Maka dindaku, yang dibutuhkan bapakmu sekarang doa. Dan kau tidak harus bahasa Arab berdoa. Minimal kau kirimkan Fatihah orang tuamu. Kau masuk di rumah ingat baunya bapakmu, langsung kirimkan Fatihah. Tidak mesti kau sudah sholat. Kau masuk di kamarnya, kau lihat bajunya, tiba-tiba kau ingat, langsung kirimkan Fatihah. Meskipun kau lagi jalan, Bapak Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu sudah. Suatu kali, Nabi ke satu tempat. Tiba-tiba Nabi melewati pemakaman. Tiba-tiba Nabi berkata, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat kasih langkah kakinya. Selesai. Sampai Nabi di tujuan, pulang lagi, lewat lagi pemakaman. Sahabat ingin percepat kakinya, Nabi bilang, tidak usah, santai saja jalan. Ya Rasul pergi, kau suruh cepat. Sekarang tidak ada apa. Tadi waktu pergi, ini orang disiksa di kuburnya. Saya tidak betah mendengarkannya. Saya ingin jauh-jauh supaya saya tidak dengar dia disiksa. Pulang tidak lagi. Kenapa? Allah perintahkan kepada malaikat penjaga kubur. Hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin ini orang tua saya siksa. Anaknya lagi belajar ngaji. Basmalah dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Masa bapaknya saya siksa, anaknya sebut saya pengasih Maha Penyayang. Itu baru baca basmalah. Itulah di sunnah dianjurkan baca Yasin. Ini rumah almarhum punya keringat. Jangan sampai dek baru 1 bulan tidak ada lagi pengajian di rumah.
Rumah yang baik, putar itu pengajian supaya arwah yang meninggal selalu mendengarkan kitab suci Al-Quran. Anak yang soleh dan soleha. Ya. Bagaimana sudah meninggal? Cara berbuat baikmu satu, doakan. Doa paling pendek, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kok. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini nak? Bapaknya mau doakan, ternyata doa dia baca, doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Ya. Allahumma ghafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambah lagi bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosanya bapakku. 2, terima amalnya, karena ada amal tidak diterima. Apa itu? Amal caleg. Bagi-bagi jilbab mau dicoblos. Itu tidak diterima, itu amalnya nanti. Maka kita minta, ya Allah kalau ada amalnya tidak diterima, terima. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Minimal selesai sholat 5 waktu. Alangkah bahagianya kita Pak. 4 anak kita, setiap sholat 5 waktu, selalu ada doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 4 anaknya setiap sholat 5 waktu, selalu diingat. Betapa celakanya orang tua setengah mati disekolahkan sampai ke luar negeri. Sampai di luar negeri menikah dengan perempuan non muslim. Sampai begitu anaknya juga nanti tidak jelas agamanya. Sudah pasti itu orang yang dalam kubur. Tidak ada yang doakan. Saya baru pulang ceramah dari Amerika. Tahu ibu-ibu Amerika? Tahu? Tanah Abang terus belok kanan. Saya tanya. Bapak sudah berapa tahun? Sudah 49 tahun. Bagaimana anak? 5. Agamanya? Yang 2 kayaknya masih Islam Ustaz. Yang 3 tidak jelas. Rugi Pak merantau seperti ini. Rugi. Ibu mau lihat masa depan anak kita ibu. Masa depan di kubur. Supaya ibu tahu ya masa depan senyata-nyatanya. Kalau anak kita maghrib masih sempat berjamaah di masjid. Dibuka rumah malam Jumat masih ngaji di masjid di kamarnya. Masih sholat subuh-subuh bangun lari dia pergi ke masjid. Aman bu. Meskipun ibu cuma ngontrak-ngontrak rumah. Tapi kalau buka kamar dia game online. Pergi lagi di kursi masih main game. Sholat tidak ada yang dia sholat. Alamat menderita nanti ibu dikubur. 1. 2. Yang bisa menolong kita dalam kubur. Sedekah. Ya. Ibu-ibu ini yang kaya, yang banyak emas-emasnya. Bu. Kalau ibu meninggal siapa yang punya itu emas berlian bu? Ayo jelaskan ke saya bu. Siapa? Anak. Istri kedua bu. Kawan lagi suamimu. Ada orang meninggal menangis. Cepat sekali kau tinggalkan saya. Dia buka cincinnya pak. Tidak mau terbuka, dia kasih sabun. Sambil menangis itu dia paksa keluar. Sudah itu dia buka lagi gelangnya. Dia buka lagi cincinnya. Dia buka kalungnya. Sudah itu dia bungkus, dia simpan di laci baik-baik. Cepat sekali kau tinggalkan saya. 3 bulan kemudian pulang kampung ketemu janda. Cinta lama bersemi kembali. Dia ambil itu emasmu. Dia kasih itu mantan pacarnya waktu SMA. Ambil mini dek. Mati yang meninggal. Mati yang punya. Tidak lagi dibilang meninggal. Dia bilang mati. Bu. Daripada itu emas dipakai istri kedua. Lebih ibu kirim ke kubur. Kirim memang sekarang. Bagaimana caranya? Bawa ke masjid. Jadikan dia speaker. Bawa ke masjid. Jadikan dia AC. Bawa ke masjid. Jadikan dia tegel. Selama benda-benda itu dipakai, ibu dapat transferan amal. Maka kepada ibu-ibu yang kaya selalu saya sampaikan, ibu yang kaya tidak usah pakai yang asli. Pakai saja yang palsu. Kenapa Ustadz? Biar ibu pakai palsu, orang juga tidak percaya palsu. Masa istri orang kaya palsu? Pasti itu asli. Maka pakai aja yang palsu. Yang asli bawa sedekah. Itu namanya pandai menyikapi harta. Kita juga yang miskin, tidak usah pakai yang asli. Kenapa? Orang juga tidak percaya. Iya toh?
Dari mana dia dapat, pasti palsu itu. Kita sudah pakai asli tidak dipercaya. Mending pakai yang palsu aja. Yang asli bawa ke kuburan. Ustadz, saya mau nanti kuburku ada spring bed. Kirim spring bed panti asuhan. Ustadz, saya mau terang nanti kuburku di kubur nanti. Bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Niatkan supaya kubur saya. Bu, percaya bu, tidak ada orang susah hidupnya kalau dia rajin sedekah. Tidak ada ibu. Carikan saya orang bangkrut yang ibu tahu gara-gara sedekah. Yang banyak bangkrut gara-gara pilkada. Yang banyak bangkrut gara-gara pilcaleg. Yang banyak bangkrut gara-gara selingkuh. Diperas sama ceweknya. Hati-hati ibu-ibu yang selalu pergi pengajian di hotel berbayar-bayar. Itulah yang saya lihat di medsos, potensi berselingkuh. Berawal dari pengajian pura-pura menangis, curhat sama suaminya orang. Hati-hati. Ya, boleh curhat, boleh, tapi jangan kepada manusia, biar ustadz. Curhatnya kemana? Kepada Allah. Curhatnya di mana? Bukan di medsos. Tak kusangka kau begitu. Ya Allah, lindungi suamiku. Sibuk betul Tuhan baca statusmu. Inilah ibu-ibu netizen. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Gila itu, saya lihat itu medsos Pak. Ya. Ayo sedekah. Ustadz, saya kan miskin. Tidak mesti banyak. Gimana caranya? Sedekah cerdas namanya. Ibu-ibu di rumah kan hampir semua ada plastik. Botol air gelas, botol minyak, kumpul rapi-rapi. Bungkus rapi-rapi, ada pemulung, kasih. Itu pengganti duit sudah itu sedekah ibu. Samping melihara lingkungan. Ibu punya kertas buku-buku yang sudah tidak ada faedah, rapi-rapikan. Ada timban-timban, sumbangkan. Itu sedekah. Ibu-ibu yang satu lemari jilbabnya, ngapain banyak sekali? Memang ibu pakai sekali keluar 4. 2 aja orang bilang gila. Iya. Yang ketawa, saya serius ini. Ngapain koleksi banyak-banyak? Enggak dipakai juga. Dan semakin kita kasih orang, itulah harta kita. 3 aja itu harta kita, bu, kata Nabi. Yang pasti kita punya, yang lain belum tentu. 1, bu, yang hancur kita pakai. 2, yang habis kita makan. 3, yang telah kita sedekahkan. Lain dari itu bukan kita punya. Ini rumah belum tentu kita punya. Mati mendadak, menantu yang punya. Iya, kalau menantu baik. Kalau menantu kurang ajar, dia hasut, dia bersaudara. Masa kau kalah? Masa bapakmu meninggal kau tidak dapat apa-apa? Kata istrinya, jak kau pulang kalau kau tidak dapat mobilnya bapakmu. Menantu seperti ini. Jangan cerai Pak, tambah jadi 2. Ya, sedekah. Bapak-bapak, harta supaya kita rajin sedekah, jangan berpikir memberi. Selama kita berpikir memberi, berpikir kita, banyak betul saya kasih. Tapi pikir menyimpan. Apa kita simpan? Simpan untuk akhirat kita. Saya mau simpan deh uang saya untuk di akhirat. Di mana simpannya? Bukan di bank. Di mana simpannya? Yatim piatu kita kasih sekolah. Nah ini mumpung saya ingat. Ibu-ibu yang Allah takdirkan tidak punya suami. Atau punya suami tidak punya anak. Jangan putus asa. Bagaimana mau doakan anak kita tidak punya anak? Cari anak penghafal Quran. Cari anak yang sekolah pesantren. Biayai hidupnya. Sama hukumnya di hadapan Allah anak kandungnya ibu. Jadi kalau kita lihat ada 3 anak kita. Waduh, 1 pembalap tidak tahu ngaji. 1 modeling tidak tahu akhlak. 1-nya lagi pembohong. Waduh, tidak ada harapan saya ini. Cari segera. Ustadz, ada anak pesantren situ Ustadz? Ada. Ada anak yatim situ Ustadz? Ada. Saya biayai sampai sarjana. Itulah yang akan menjadi penolong ibu. Yang ketiga, kita ulang dulu. Mudah-mudahan masih ingat. Apa tadi? Yang pertama, yang bisa menolong di kubur. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, sedekah. 3,
ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tapi kan kita bukan ustadz. Ya memang ibu ndak usah jadi ustadz, berat. Ya gimana caranya ustadz? Cukup copy paste ceramahnya ustadz. Kirim di grup. Cuma kalau mulai ibu kirim itu ada itu setan masuk. So alim loh. Nah, itu setan itu dalam bentuk manusia. Dan itu susah ngusirnya. Kalau setan dalam ndak kelihatan bacakan taus lari dia. Kalau dalam bentuk manusia dibacakan Yasin tambah dekat. Kirim. Dan hebatnya itu namanya ilmu yang bermanfaat ibu kirim. Misalnya ibu dengar ceramah saya. Langsung ibu punya grup 10. Satu grup 20 orang. Itu berarti 200 orang. Kirim. 200 itu ada orang mengamalkan 2 saja. Selama orang itu amalkan ibu yang kirim share itu. Ibu dapat pahala seperti pahala saya. Misalnya saat dakwah pahala, anggap ya supaya gampang dimengerti. Misalnya satu dakwah nilainya 10, saya dapat, ibu juga dapat 10. Makanya sebarkan dakwah. Jangan kita sebarkan itu yang kelihatan auratnya. Putar ke kiri kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Tak bolak balik. Apa kau dapat itu? Kirim ilmu-ilmu bermanfaat. Ya, selama ilmu itu diamalkan, selama itu ibu dapat kiriman pahala meskipun sudah dikubur. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu menyebarkan berita-berita bohong hanya karena tidak senang sama Prabowo, hanya karena tidak senang sama Gibran, hanya karena tidak senang sama Anies, hanya karena tidak senang sama Pramono, karena pilih gara-gara pilihan politik, setiap ada berita dia sebar, padahal itu belum tentu benar. Benar sekalipun dalam Islam tidak boleh disebarkan kalau itu tidak ada faedah. Itu namanya ghibah. Hati-hati sekarang Bu. Jangan terlalu cepat. Orang banyak teknologi, namanya artificial intelligence, AI. Muka-muka, saya korbannya, banyak saya lihat di Facebook. Muka-muka saya, suara-suara saya. Dia jual obat kuat. Menghina. Kalau jual sejadah masih setuju saya. Jual tasbih masih enak lah, pantas. Ini jual obat kuat. Saya bilang hapus itu. Kalau enggak saya polisikan kau. Marah mama nyece. Dia bilang kau kira suamiku masih kuat saya. Hati-hati Bu ya. Jangan menyebarkan konten. Kalau ibu baca konten seperti yang lagi ributkan sekarang yang mengeritik pemerintah, saya setuju pada sisi mengeritik pemerintah. Memang hak pemerintah harus diingatkan. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak ada diajarkan oleh seluruh nabi dan ulama menghina orang. Tidak ada itu. Apalagi sampai menghina fisik. Tidak boleh. Kenapa tidak bisa Ustadz? Saya kasih contoh sederhana. Ibu bikin kue, kasih ke saya. Lalu kuenya ibu saya tidak makan, saya injak-injak. Marah enggak ibu? Marah enggak? Marah. Paling ibu bilang, kalau kau tidak suka Ustadz, jangan kau hina saya, mari kembalikan. Kenapa? Bikinan saya, kau hina. Siapa yang bikin manusia? Siapa yang bikin Prabowo? Siapa yang bikin Gibran? Siapa yang bikin Dasat Latif? Siapa yang bikin Jokowi? Siapa yang bikin Soekarno? Allah, tidak ada manusia yang bisa bikin manusia. Itu ciptaan Allah. Maka harus dimuliakan. Lihat Islam memuliakan orang meskipun dia sudah meninggal. Ibu kalau pergi ziarah kubur, tidak boleh tuh injak-injak nisan. Tidak boleh duduk di atas nisan. Kenapa? Ada makhluk manusia di dalam. Itu sudah meninggal masih harus dihormati. Kalau dia curang, pilpres, ya kita kritik. Tapi tidak boleh menghina fisik. Marah Allah. Ya, dah? Jangan gampang menyebarkan. Sebarkan saja ilmu-ilmu bermanfaat. Kalau kita lihat benar sekalipun, kalau kita pikir, ini lebih banyak mudaratnya, tahan. Jangan disebar. Cukup berhenti di tempat kita. Apalagi berita gosip. Benar sekalipun, rumah tangganya orang berantakan. Ngapain kau sebarkan? Kau bahagia di atas penderitaan rumah tangga orang. Baik betul istrinya, sabar. Kok suaminya selingkuh kiri kanan? Ada orang yang mau begitu? Kan tidak ada, lalu ngapain kita cerita? Lebih kalau kita lihat begitu, kita ucapkan saja,
Na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti ini, delete, lalu balas, bang, nggak usah kirim yang begitu, nggak ada faedah. Itu yang disebut Islam, rahmatan lil alamin. Kita ulang lagi. Apa tadi? 1, anak yang soleh dan soleha. 2, sedekah. 3, biar ibu punya anak. Sedekah, ilmu banyak kita sebar, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sholat adalah kunci segala kebaikan. As-sholatu imanuddin. As-sholatu miftahul jannah. Sholat tiangnya agama, sholat kuncinya kebaikan, sholat kuncinya surga. Maknanya banyak amalmu tidak ada sholatmu, tidak ada kuncinya. Saya kasih contoh sederhana. Ibu, saya ada duit 5 juta. Lalu saya masukkan ke dalam lemari ini. Lalu saya kunci. Saya keluar, hilang kunci. Itulah sholat. Boleh saya buka ketika sudah hilang? Kuncinya bisa saya buka, Bu? Mahasiswa saya bilang, bisa. Nah, ibu bilang, dipatah. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat, Bu, belum sampai palu-palunya ibu duluan di palu-palu. Tidak ada. Nah, sholat inilah yang menjadi tanda keislaman kita. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Fat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada. Tanda umat Muhammad itu, kata Allah, rukka'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat. Artinya, kalau dia tidak sholat, ulama bersepakat dia kafir. Bahkan Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislaman adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir. Nah, orang yang banyak amalnya seperti ini yang ciptakan lampu, orang yang ciptakan mesin, orang yang ciptakan listrik, orang yang ciptakan motor, itu banyak sekali pahalanya. Orang yang ciptakan mic ini, banyak pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Tapi nanti Allah perlihatkan, ini amalmu dasar. Ini kau sumban tetanggamu, kau bangun masjid, kau wakafkan tanahmu. Mana kuncimu? Apa itu? Sholat. Oh, tidak ada ya Allah. Sudah. Sebagai maha adil, saya kasih lihat kau, ini amalmu loh. Ini banyak ini, miliaran amalmu ini. Tapi kau tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena kau tidak punya kunci. Itulah sholat. Karena sholat ini kuncinya ibadah, maka dalam keadaan apapun kita harus sholat. Ustadz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz, saya di atas pesawat, duduk sambil menghadap kemana saja. Ayo. Ustadz, saya tidak bisa duduk, baring. Saya di dalam rumah sakit ada infus, sholat pakai infus. Tidak bisa gerak tangan saya karena diikat infus, tidak usah gerakkan tangan. Saya tidak hafal bacaannya, boleh ibu baca buku. Baru tobat malam ini, besok beli buku. Nah, ambil sholat sambil baca, Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Boleh. Apalagi? Ustaz, saya sariawan. Silakan kau sholat sariawan. Allah tahu. Allah tahu ibu lagi sariawan. Apalagi? Ayo sholat. Ustaz, saya lagi mens. Boleh. Cuma kadang-kala dia tambah. 5 kali dia mens, 5 hari dia tambah 2 hari. Dia bilang, kenapa belum sholat? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Bu, dengar Pak, Bu. Orang tidak puasa masih Islam. Orang tidak haji masih Islam. Tidak bayar zakat masih Islam. Tapi ketika tidak sholat, kafir. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia meninggal. Haram disolati jenazahnya. Hati-hati Bu. Ini sholat kan gampang. Beda haji, mesti ngantri. Duitnya dikorupsi. Iya toh? Puasa, 1 hari kita lapar, 30 hari selama Ramadan. Zakat perlu modal. Sholat, yang penting ada kemauan. Saya tidak hafal Ustaz, berjamaah di masjid. Apalagi?
Nggak ada. Yang boleh tidak sholat satu, hilang ingatan, gila. Boleh. Kenapa tidak sholat? Saya gila Ustaz. Yang penting yakin gila. Dua, boleh tidak sholat? Belum balik. Kalau ada ibu-ibu di sini tidak pernah haid, ibu belum haid. Belum balik. Boleh. Tiga, dalam keadaan tekanan. Belanda, kau sholat saya tembak kepalamu. Boleh. Kenapa? Kita dalam keadaan tertekan. Selain itu wajib sholat. Bapak 2 tahun tidak puasa. Taubat hari ini. Besok dia bayar semua utang puasanya. Selesai bayar puasa, selesai utangnya. Bapak tidak haji padahal sudah mampu. Berangkat 2 tahun yang akan datang. Selesai kewajibannya sebagai Islam. Haji. Tapi kalau tidak sholat, bagaimana caranya? Bagaimana? Qada itu kalau lupa. Wih, waktu pengantin 2 hari lalu saya lupa sholat duhur. Begitu ingat langsung sholat. Di mana? Di mana saja. Jam berapa? Ya jam itu waktu ingat. Baru qada. Tapi kalau dengan sengaja, bayangkan kalau kita hendak usah sholat 1 minggu deh, besok saya ganti minggu depan. Ya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tapi alhamdulillah kita orang Islam, Nabi memberikan garansi. Barang siapa man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dahalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Makanya yang perlu kita doa sebenarnya bukan masuk surga. Kenapa? Karena kita pasti masuk surga. Karena kita yakin syahadat. Yang perlu kita minta, ya Allah, hindarkanlah saya dari api neraka. Kita semua pasti masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Karena ada dosa. Berapa lama mampirnya? Tergantung dosanya. Bagaimana proses pencuciannya? Tergantung kotorannya. Kalau mamaku dulu di kampung, bajunya kotor sekali, di kalantang. Kalau orang tua zaman dulu tahu ini kalantang. Direndam dulu air panas 1 malam, baru besok dicuci, bukan disikat, dibanting-banting, dilipat, baru diinjak-injak, dibanting lagi. Sudah itu dijemur seharian, lalu malamnya diembunkan, besok baru dicuci, dibilas, baru bersih. Ya, begitu itu. Tapi kalau yang sedikit saja noda, kucak-kucak bersih. Begitu juga. Kalau sedikit saja dosanya Pak, ditempelin, tak, tak, tak. Nah, masuk surga. Tapi kalau banyak dosanya, dikelantang kok dulu. Tak dibanting. Hah? Maka kita berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku dari api neraka, dan masukkanlah aku dalam surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.